tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, memahami peran emosi dalam proses negosiasi. Kedua, menjelaskan pentingnya emotional intelligence. Ketiga, mengidentifikasi pengaruh stres terhadap pengambilan keputusan. Keempat, memahami konsep empower dan kewenangan dalam negosiasi. Jadi, emosi itu asal katanya dari bahasa Latin movere, yang artinya bergerak. Nah, dalam negosiasi, emosi ini jadi semacam tenaga yang mendorong kita buat bertindak. Makanya disebut juga faktor E. Kalau seorang negosiator bisa tetap tenang dan ngontrol emosinya, itu justru jadi keunggulan. Karena dia nggak gampang ditebak sama lawan. Tapi sebaliknya, kalau emosinya nggak terkendali, biasanya keputusan yang diambil jadi spontan dan kurang strategis. Makanya, menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional itu penting banget. Kita harus bisa ngerti emosi diri sendiri, tapi juga peka sama perasaan lawan. Itu yang jadi kunci negosiasi yang efektif. Nah, emosi itu sebenarnya bisa dipakai dengan tepat kalau risikonya sudah dipikirkan lebih dulu. Jadi kita nggak asal bereaksi. Terus, tujuannya juga harus jelas, misalnya buat memancing respons tertentu dari lawan negosiasi. Dan yang paling penting, kita nunjukin keseriusan, tapi tanpa merusak peluang buat tetap mencapai kesepakatan. Stres saat negosiasi sulit disembunyikan dan sering terlihat melalui gerakan tubuh kecil seperti menyentuh wajah, mengetuk pena, melipat tangan, atau menggoyangkan kaki. Negosiator yang terampil tidak hanya mendengar kata-kata, tapi juga membaca sinyal nonverbal untuk memahami maksud lawan. Kecemasan yang tidak dikendalikan bisa membuat seseorang menyerah terlalu cepat, sehingga penting memisahkan urusan pribadi dan bisnis agar keputusan tetap objektif. Menjadi seorang negosiator yang efektif tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran yang bertahap dan juga terstruktur, model. 4. Tahapan kompetensi menggambarkan bagaimana seseorang berkembang secara psikologis dalam menguasai keterampilan negosiasinya. Dimulai dari tahapan Cantons, di mana individu belum menyadari kekurangan dan tidak memahami apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, pada tahap competence, individu mulai menyadari kelemahannya namun belum mampu mengaplikasikan keterampilan secara efektif. Seiring berjalannya waktu, individu memasuki tahap conscious kompetensi, yaitu mereka yang sudah mampu melakukan negosiasi dengan baik walau masih memerlukan konsentrasi dan juga kesadaran penuh. Dan di tahap terakhir adalah unconscious competence, di mana keterampilan telah menjadi otomatis dan dilakukan tanpa banyak berpikir. Meskipun tetap perlu diimbangi dengan evaluasi agar tidak terjebak pada asumsi atau kebiasaan yang kurang tepat. Dalam negosiasi, nilai-nilai pribadi seperti keadilan, integritas, kejujuran, dan kepercayaan berperan sebagai dasar dalam membentuk sikap dan juga keputusan. Namun, seorang negosiator perlu mampu mengelola nilai tersebut secara bijak dengan memisahkan antara identitas pribadi dan peran profesional agar tetap objektif. Nilai dapat dibedakan menjadi atribut dasar yang menjadi panduan, seperti kepercayaan dan integritas, serta atribut beresiko seperti keterbukaan dan empati berlebihan yang dapat melemahkan posisi tawar jika tidak dikendalikan. Selain itu, keadilan seringkali bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif, sehingga tidak selalu menjadi acuan yang tepat dalam negosiasi. Kompromi yang dilakukan secara bagi rata juga belum tentu menghasilkan nilai optimal. Dan idealisme yang berlebihan dapat mendorong pengambilan keputusan yang emosional. Oleh karena itu, penting bagi negosiator untuk tetap pragmatis dan menjadikan nilai sebagai panduan yang fleksibel, bukan sebagai batasan yang menghambat. Sederhananya, emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengendali dan mengatur emosinya sendiri, sekaligus memahami emosi orang lain saat berinteraksi. Dalam negosiasi, kemampuan ini penting banget, karena setiap orang datang dengan kepentingan, tekanan, dan perasaan yang berbeda-beda. Kalau emosi tidak dikelola dengan baik, masalah kecil bisa jadi besar dan akhirnya menghambat jalannya negosiasi.
Misalnya, salah paham sedikit bisa berubah jadi perdebatan yang tidak perlu. Jadi, ada beberapa unsur utama dalam emotional intelligence. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu sadar dengan kondisi emosi kita sendiri. Yang kedua adalah pengendalian diri, yaitu tetap tenang dan profesional saat mendapat kritik atau penolakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah empati, yaitu kemampuan memahami sudut pandang dan perasaan orang lain. Sederhananya, kalau seseorang punya emotional intelligence yang baik, komunikasi jadi lebih lancar, suasana negosiasi lebih nyaman, dan keputusan yang diambil juga lebih seimbang. Jadi, kecerdasan emosional itu bisa dibilang salah satu kunci penting dalam negosiasi. Selanjutnya, kita akan membahas the art of losing atau seni kalah dalam negosiasi. Jadi, maksud kalah di sini itu bukan benar-benar kalah, tapi ini adalah strategi supaya lawan negosiasi merasa menang. Sementara kita tetap mendapatkan hasil yang menguntungkan. Fokusnya bukan gengsi atau ingin terlihat menang, tapi lebih ke hasil yang terbaik. Dalam praktiknya, negosiator perlu menurunkan ego dan tidak perlu ingin unggul di semua hal. Kadang kita perlu melepas poin kecil supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar nantinya. Contohnya itu, kita kasih potongan harga sedikit ke pelanggan, tapi sebagai gantinya mereka setuju kerjasama jangka panjang. Jadi kelihatannya itu kita mengalah, padahal sebenarnya kita itu lebih untung. Selain itu, penting juga memberi pihak lain rasa puas atau merasa berhasil. Kalau mereka merasa menang, biasanya mereka akan lebih menghargai hasil kesepakatan dan lebih serius menjalankannya. Jadi, inti dari the art of losing yaitu kadang mengalah sedikit bisa jadi cara terbaik untuk menang lebih besar. Dalam negosiasi, kepuasan bukan hanya soal angka. Yang terpenting adalah munculnya perasaan bahwa kita berhasil mendapatkan hasil terbaik. Kepuasan dalam negosiasi bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang perasaan berhasil. Karena itu, negosiator biasanya membuka dengan posisi yang cukup ambisius. Mendengar kata tidak adalah bagian alami dari proses negosiasi. Jangkar awal berfungsi sebagai titik acuan utama dalam pembahasan. Biarkan proses give and take berjalan secara bertahap dan terarah. Kesepakatan yang dibangun perlahan biasanya lebih dihargai dan dipatuhi. Kepercayaan, strategi, dan emosi saling memengaruhi hasil negosiasi. Kepercayaan membangun keterbukaan, emosi menjaga kualitas komunikasi, dan empati memperkuat hubungan. Dengan memahami dinamika ini, kita siap melangkah ke strategi negosiasi berikutnya. Di slide ini, kita membahas tentang visible emotion, atau emosi yang terlihat dalam negosiasi. Emosi yang ditunjukkan secara langsung bisa menjadi alat strategi, namun juga berisiko jika tidak dikendalikan dengan baik. One example is the professional flinch, which is an exaggerated reaction to show disagreement. Dalam negosiasi, setiap ekspresi, gerakan, bahkan diam sekalipun memiliki arti dan memberi sinyal kepada lawan. Selama lawan masih bertahan di meja negosiasi, itu berarti mereka masih tertarik untuk mencapai kesepakatan. Namun, yang perlu diwaspadai adalah ego pribadi, karena keinginan untuk terlihat menang bisa merusak objektivitas. Bayangkan ada sebuah perusahaan, White and White dari Hong Kong, yang ingin memasang iklan di Condé Nast. The official price offered is quite high, which is $229,500 for 6 global slots. But this is where the strategy begins. Ivan didn't immediately accept. He actually opened with a much lower number. Kami tetap menggunakan harga resmi, yaitu $229,500. Baik, kami tetap pada penawaran kami. Pertemuan kedua berakhir tanpa kesepakatan. Kami menaikkan penawaran menjadi $174.000 dan kami juga mengharapkan dukungan desain grafis serta penyebutan editorial. Ini penawaran final kami. $180,500 per kampanye untuk 2 kampanye. Baik, kami setuju dengan penawaran ini. Dan akhirnya, kesepakatan tercapai. Oke teman-teman, dari cerita tadi, ada hal menarik yang bisa kita pelajari. Sebenarnya, Ivan sudah tahu batas harga yang bisa diterima, tapi dia tidak langsung ke sana, justru memulai dari angka yang rendah. Kenapa? Karena dia ingin lawannya merasa menang. Setiap kenaikan harga membuat pihak lawan merasa berhasil. Tapi di sisi lain, Ivan juga mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi, negosiasi itu bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Tapi,
bagaimana kedua belah pihak bisa sama-sama merasa puas. Dan disinilah peran emosi itu penting. Bagaimana kita mengelola persepsi, bukan hanya angka. Di slide ini, kita bahas tentang empowerment. Sederhananya, empowerment itu adalah ketika seseorang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam pekerjaannya. Jadi, karyawan tidak selalu harus menunggu perintah atasan untuk bertindak. Dengan adanya empowerment, pekerjaan bisa berjalan lebih cepat dan efektif. Nah, menurut Fraser, dijelaskan bahwa empowerment secara psikologis mencakup 4 dimensi. Yang pertama, meaning. Meaning itu berarti seseorang merasa pekerjaannya punya arti dan tujuan. Kalau seseorang merasa pekerjaannya penting, biasanya dia akan lebih semangat dan lebih bertanggung jawab. Kedua, competence. Competence berarti rasa percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Seseorang merasa yakin bahwa dia mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ketiga, self-determination. Ini berarti seseorang diberi kebebasan untuk menentukan cara bekerja atau mengambil keputusan tertentu. Jadi, tidak semua hal harus menunggu instruksi atasan. Dan yang keempat ada impact. Impact berarti seseorang merasa bahwa apa yang dia lakukan benar-benar memberi pengaruh. Misalnya, ide dari anggota tim berhasil meningkatkan penjualan perusahaan. Intinya, dalam negosiasi, empowerment itu sangat penting. Empowerment membantu karyawan menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, dan membuat proses kerja maupun negosiasi menjadi lebih efektif. Intinya, pernah nggak sih kalian ada di situasi ketika harus ambil keputusan cepat, tapi malah harus nunggu persetujuan atasan dulu? Nah, itu yang dibahas di slide ini. Pada slide ini dijelaskan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam pekerjaan dan negosiasi adalah ketika bawahan terlalu bergantung pada atasan. Nah, dalam kondisi seperti ini, setiap keputusan penting harus menunggu persetujuan dari pimpinan terlebih dahulu. Misalnya, saat sedang menegosiasi dengan klien, karyawan tidak bisa langsung memberikan keputusan karena harus bertanya dulu kepada atasan. Akibatnya, proses negosiasi menjadi lebih lama, peluang kerjasama bisa hilang, dan pekerjaan jadi kurang efektif. Selain itu, masalah juga muncul ketika wewenang dalam tim tidak jelas. Anggota tim jadi bingung mana keputusan yang boleh mereka ambil sendiri dan mana yang harus izin atasan. Karena takut salah, akhirnya mereka jadi ragu untuk bertindak. Ketiga itu kurangnya komunikasi antara pimpinan dan tim. Kalau komunikasi buruk, bisa terjadi salah paham dan kerjasama juga tidak berjalan dengan baik. Nah, dampaknya pekerjaan jadi lambat, keputusan sulit diambil, dan negosiasi jadi kurang efektif. Jadi, pada intinya, kalau atasan tidak memberikan kejelasan wewenang dan komunikasi yang baik, itu bisa menghambat kinerja tim dan proses negosiasi itu sendiri. Dalam proses negosiasi bisnis, langkah awal yang penting adalah melakukan top-to-top agreements, yaitu komunikasi langsung antara manajemen tingkat atas dari kedua pihak. Tujuannya bukan untuk membahas detail teknis, tapi untuk menyepakati prinsip dasar kerjasama terlebih dahulu. Melalui pendekatan ini, kedua pihak bisa membangun kepercayaan, menentukan batasan negosiasi, serta menyamakan ekspektasi secara umum. Selain itu, kesepakatan tingkat atas juga membantu mendorong inovasi dalam perjanjian yang kompleks dengan adanya arahan dari manajemen senior. Tim teknis nantinya dapat bekerja lebih terarah, berdasarkan kerangka yang sudah disepakati. Yang selanjutnya, empowerment dalam tim. Berarti memberikan kewenangan kepada anggota untuk mengambil keputusan sesuai dengan perannya. Pendekatan ini menjadi penting dalam organisasi modern, karena dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Seiring berkembangnya dunia bisnis, organisasi mulai beralih dari sistem yang kaku menuju sistem yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Dengan adanya kejelasan batas otoritas, setiap anggota tim dapat bekerja lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Hal ini juga berdampak pada kredibilitas dalam negosiasi, karena keputusan dapat diambil secara cepat tanpa harus menunggu persetujuan berlapis. Nah, sebelum memulai negosiasi, penting bagi setiap pihak untuk memiliki kejelasan peran dan kewenangan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar proses negosiasi berjalan lebih efektif dan tidak terhambat oleh ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya empowerment sejak awal, tim dapat memahami batasan serta tanggung jawab masing-masing. Selain itu, kejelasan ini juga membantu dalam membangun kepercayaan antar pihak
dan memperlancar komunikasi. Oleh karena itu, persiapan sebelum negosiasi tidak hanya soal strategi, tetapi juga memastikan setiap individu siap secara peran dan otoritas. Halo teman-teman, di bagian ini aku mau membahas tentang Decision Making Authority. Jadi, Decision Making Authority itu maksudnya siapa yang punya hak buat ambil keputusan pas negosiasi lagi berlangsung. Ini penting banget, karena kalau orang yang ikut negosiasi ternyata nggak punya wewenang penuh, biasanya keputusan yang diambil nggak bisa langsung fix, harus nanya dulu ke atasan atau pihak lain. Akibatnya apa? Yang pertama, proses negosiasi jadi lama karena harus bolak-balik konfirmasi. Yang kedua, lawan bicara bisa jadi kurang percaya, karena kita kelihatan nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Yang ketiga, kesepakatan yang udah jadi susah langsung dijalankan. Nah, kebalikannya, kalau orang yang negosiasi punya wewenang penuh, semuanya jadi lebih cepat dan jelas, keputusan bisa langsung diambil, dan hasilnya juga bisa langsung dijalankan tanpa ribet. Oke, selanjutnya tentang empowered and scope to create value. Simpelnya, ini tuh gimana caranya tim negosiasi dikasih kepercayaan dan kesempatan buat berperan lebih aktif. Kalau timnya nggak diberdayakan, biasanya mereka jadi pasif, nunggu arahan terus, dan akhirnya peluang dalam negosiasi jadi sempit. Tapi, kalau timnya empowered, mereka jadi lebih berani ambil inisiatif, lebih kreatif cari solusi, dan bisa ngasih nilai lebih dalam negosiasi. Jadi, bukan sekedar deal aja, tapi bisa dapat hasil yang lebih bagus dan bahkan berdampak jangka panjang. Kamu seorang pelanggan hotel, kamu punya masalah, kamu minta bantuan staff, dan staff itu bilang, tunggu ya, saya minta izin dulu ke manajer. Itulah realitas di banyak perusahaan tradisional. Wewenang terpusat di tangan manajer, karyawan garis depan, staff front office, pelayan restoran tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Akibatnya penyelesaian masalah jadi lambat dan pelanggan pergi dalam keadaan frustasi. Ritz-Carlton memutuskan untuk melakukan hal yang sangat berbeda. Mereka memberi setiap karyawan, dari petugas kebersihan hingga manajer, wewenang untuk mengeluarkan hingga 2.000 USD per tamu. Tanpa perlu meminta izin siapapun, tidak ada prosedur panjang, tidak ada antri keputusan, langsung selesai. Hasilnya luar biasa. Kepuasan pelanggan meningkat drastis karena masalah diselesaikan di tempat. Karyawan merasa dipercaya dan dihargai, motivasi dan loyalitas naik, dan yang paling penting perusahaan berubah dari budaya reaktif menjadi proaktif. Pelajaran besarnya, kepercayaan kepada karyawan bukan biaya, tapi itu sebuah investasi. Empowerment yang nyata menghasilkan pelayanan yang nyata. Kesimpulan dari materi kami adalah emosi memiliki peran penting dalam proses negosiasi karena dapat memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan. Dengan mengelola emosi secara baik, melalui kecerdasan emosional, seseorang dapat bernegosiasi dengan lebih efektif. Selain itu, pengalaman dan latihan juga membantu meningkatkan kemampuan negosiasi sehingga hasil yang dicapai lebih optimal.